Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa dina. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Maqasidus Shaum karya Syekh Izzuddin Abdussalam. Masuk ke fasal yang ke-6. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alihi kiram. Ila hadrati jami' ila hadrati mu'allif hadal kitab Syekh Izzuddin Abdussalam. Nafa'ana Allahu bi barakatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertemuan terakhir kita membahas tentang Lailatul Qadar. Pagi hari ini kita masuk ke fasal yang ke-6, fil i'tikafi wal judi wa qiraatil Qur'ani fi Ramadan. Tiga amalan yang itu sering kuantitasnya ditingkatkan oleh Rasulullah SAW. I'tikaf, al-jud, kedermawanan, qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an fi Ramadan. I'tikaf, kedermawanan, membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antahhira baiti lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Ini firman ini mukhatabnya yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Antahhira itu sampai sucikanlah baiti, rumahku, lit-taifina untuk orang-orang yang tawaf, wal 'akifina dan orang-orang yang i'tikaf, war ruk'is sujudi, orang-orang rukuk, orang-orang yang rukuk yang sujud. Wa qala ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala yang lain, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian menggauli mereka, istri-istri kalian. Wa antum, sedangkan kalian, aakifuna, itu sedang beriktikaf fil masajid, di dalam masjid-masjid. Wal i'tikafu, makna i'tikaf ziaratullahi fi baitin fi buyutih. I'tikaf yaitu mendatangi Allah, ziarah, sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, fi baitin min buyutih, ya di rumah Allah, itu di masjid. Wal inqita'u ilaihi fihi, dan inqita', konsentrasi, memfokuskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakun alal mazuri ayyukrima zairo. Hakun, dan sudah menjadi kewajiban alal mazuri, terhadap yang diziarahi, yang diswani, ayyukrima, yaitu untuk memuliakan zairohu, orang yang berziarah kepadanya. Jadi ketika kita beriktikaf, kita sowan kepada Allah, fokus untuk ibadah kepada Allah, maka sudah semestinya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika jaa fil hadithi. Itu juga sebagaimana di dalam hadis as-sahih anhu sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW, annahu qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha. Man ghada, barang siapa yang ghada, berangkat pagi-pagi, ilal masjidi, menuju masjid, auraha, atau berangkat sore-sore, a'adda maka a'addallahu, maka Allah akan menyiapkan lahu, bagi dirinya, nuzulan, suguhan, fil jannati, di surga kelak, kullama hoda auraha, kapanpun dia berangkat pagi maupun berangkat sore. Wan nuzulu ad-diyafah, nuzul di sini bermakna suguhan. Wal mustahabu ayyatakifa al-asra al-awakhirah. Wal mustahabu, disunahkan, ayat takifa, seseorang untuk beriktikaf al-asra al-awakhirah min Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan.
21, 22 sampai 30. Litolabi Lailatul Qadari, untuk mencari Lailatul Qadar. Ketika sudah masuk 10 terakhir tanggal 21, maka kita sangat disunahkan. Tentu hari-hari biasa juga kita masuk masjid, kita niatan untuk iktikaf biar dapat pahala iktikaf juga. Tapi ketika sudah Ramadan di 10 hari terakhir itu lebih-lebih. Li'annahu akhiru mastaqarra alaihi itikafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu iktikaf Rasul, sebagaimana Rasul juga beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Qalat Aisyah radhiyallahu, ini lewat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'tifu al-ashra al-awakhir. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf pada 10 terakhir min Ramadana, dari bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah, sampai beliau wafat. Tsumma takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian para istri-istri Rasul itu juga mengikuti langkah Rasul, itu beriktikaf ketika 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa anha qalat, masih dari Sayyidah Aisyah, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk ke 10 terakhir, ahyal lailah, beliau menghidupkan malam-malam dengan beribadah. Wa aiqadha ahlahu, tidak hanya sendirian tapi beliau juga membangunkan keluarganya. Wajadda, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wasadda al-mizar, dan menutup sarung. Nanti ada maknanya saddal mizar itu. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil asri al-awakhiru ma la yastahidu fi ghairihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersungguh-sungguh di 10 terakhir bulan Ramadan. Ma la yastahidu fi ghairihi, yang mana kesungguhan itu tidak ditemukan selain di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi beliau memang ketika masuk 10 terakhir memang beliau lebih giat lagi ibadahnya. Wa qauluhu saddal mizar, saddal mizar di sini maknanya yaitu kinayatun antarkil istinta, sebagai sebuah kinayah atau majas antarkil istinta, meninggalkan bersenang-senang dengan istrinya. Jadi ketika iktikaf fokus itu. Kila ibaratun anil jiddi fil ibadah wa tasmir fiha. Wa yustahabbu al-iktharu min tilawatil Qur'an. Ya tadi iktikaf, kemudian disunahkan juga untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an. Wa minal jud, tidak hanya itu, juga jud, berdirma. Wal ifdali fi hadzal syahri lil mu'taqifi wa ghairihi, dan perilaku baik lain di bulan ini. Li'annal fakira ya'jazu bisababi somihi, karena orang-orang fakir berarti kalau dalam pengertian ada fakir ada miskin. Kalau fakir itu tingkatannya lebih di bawah orang miskin. Fakir itu orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan kebutuhan tanggungan keluarga yang ditanggungnya separuh dari kebutuhannya. Jadi tidak, misalnya ada sebuah keluarga setiap harinya butuh 100.000 untuk makan, untuk sandang dan lain-lainnya. Dia tidak bisa memenuhi 50.000, itu berarti masuk fakir. Nah, kalau miskin di atasnya lebih dari separuh tetapi tidak sampai memenuhi, jadi itu namanya miskin. Itu nanti definisi ini akan sangat berguna ketika digunakan di bab zakat. Nah, bab zakat kriterianya seperti itu. Jadi harus jelas kan, kriteria itu harus jelas. Ada batasan-batasan. Definisi itu harus jelas. Makanya kalau ngaji fikih itu definisi itu penting sekali untuk mengkategori sesuatu biar lebih jelas. Fakir miskin. Biasanya kalau dalam bahasa Indonesia ini dicampur saja jadi satu.
fakir miskin dan anak-anak terlantar itu. Nah, fakir miskin. Li'annal fakiru yajazu bisababi somi 'anis syahwat. Karena orang fakir ketika mereka berpuasa, mereka menjadi lemes, mereka menjadi lemes karena enggak makan, anis syahwat, lemah dari keinginan-keinginan, watatawuf, dan berkeliling wasual dan meminta-minta. Orang fakir ketika puasa tidak bisa bekerja secara maksimal, sehingga mereka sangat membutuhkan uluran tangan para aghnia untuk berderma. Wa fi sahihain, nah ini makanya bagus sekali di Masjid Istiqomah ada program Istiqomah berbagi, programnya Pak Atang nih. Sudah dapat berapa paket Pak Atang? 27. Wah, masih ada 73. Maka nanti kalau ada pengen ini menghubungi Pak Atang aja. Kalau ingin menginfakkan, mensedekahkan hartanya ke Pak Atang. Hafiz Sahihain, di dalam kitab Sahihain, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu sahabat Rasulullah yang sangat istimewa. Beliau membantu Rasul sejak masih muda, makanya beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis seputar haliyah Rasulullah SAW. Salah satunya ini tentang keseharian Rasul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwatan nas. Nabi itu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, oh bukan, ini bukan pembantu Rasul, sorry. Anas bin Malik pembantu Rasul. Ibnu Abbas itu sepupu Rasul. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwatan nas. Rasul itu adalah orang yang paling derma. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau ketika datang bulan Ramadan lebih berderma lagi. Jadi Rasul itu kesehariannya itu beliau sangat dermawan. Tapi kalau Ramadan itu lebih daripada di hari-hari biasa. Jadi program Istiqomah berbagi memang ada hadisnya, enggak tanpa dalil. Ada dalilnya karena DKM tahu, kalau orang-orang tahu kalau Ramadan itu Rasul itu dermawannya jauh melebihi hari-hari biasa. Hina yalqau Jibrilu, ketika malaikat Jibril mendatangi Rasul, wa kana Jibrilu yalqau alaihissalam kulailatin fi Ramadan, dan Jibril mendatangi Rasul itu setiap malam di bulan Ramadan. Jadi setiap malam Jibril datang pada Rasul. Hatta yang saliho, sampai habis bulan Ramadan. Ya'ridu alaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana. Buat apa malaikat Jibril mendatangi Nabi? Yaitu Nabi itu menunjukkan bacaan Qur'annya kepada malaikat Jibril. Sorogan. Istilahnya sorogan ya. Tadarus ininya ke malaikat Jibril. Ya, makanya kalau malam di sini ada tadarus nih. Nah, ini juga ada dalilnya, enggak cuma sembarangan, ada dalilnya. Jadi setiap setiap Ramadan, tiap malam malaikat Jibril datang menemui Rasul, kemudian Rasul membaca Al-Qur'an disemak oleh malaikat Jibril. Jadi penting, tadarus itu penting karena kadang-kadang kita itu kalau baca sendiri kadang-kadang kayak sudah benar itu. Lewat tadarus kita tahu bahwasanya mungkin 1, 2 kita ternyata masih salah-salah baca Quran. Diingatkan oleh orang yang mendengarkannya. Itu penting. Fa idza laqiyahu Jibrilu kana ajwada bil khairi. Ketika malaikat Jibril mendatanginya, maka maksudnya ketika Ramadan, Nabi itu sangat dermawan. Minar rihi al mursalati, lebih dermawan daripada seolah-olah angin yang bertiup. Jadi saking dermawannya, angin itu kan kencang bertiup, menunjukkan kedermawanan Nabi. Wa mana qoulihi minar rihi al mursali ay fi umumihi wa isra'ihi.
Wa sahha anna Jibril alaihissalam kana ya'ridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'ana fi kulli Ramadan marratan wahidatan. Jadi ini tadi tiap malam hari selama bulan Ramadan malaikat Jibril mendatangi Rasul dan Rasul membaca Al-Qur'an di hadapan malaikat Jibril. Falamma kana al-'amu alladzi tufiya fihi aqibahu aradahu marratain. Nah, ketika di tahun terakhir sebelum Nabi wafat itu malaikat Jibril tidak hanya datang sekali tapi sehari datang 2 kali untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga amalan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah iktikaf, yang kedua ya dermawan, yang ketiga baca Quran. Nah, tiga-tiganya itu ada di program Masjid Istiqomah. Di itikaf ya di masjid, itikaf harus di masjid. Nggak bisa itikaf di rumah, itu nggak bisa duduk di rumah, itu nggak termasuk itikaf. Meskipun itikaf itu diam saja di masjid itu juga udah itikaf asal ada niatnya itu. Apalagi baca Quran lebih bagus. Ketiduran lah, jangan itu. Kalau ketiduran kan seolah-olah nggak sengaja. Kalau udah tidur itu ya udah ya baca Quran ya. Masjid itu termasuk masjid, itu ya musola, ya surau, itu termasuk masjid. Al-faslu sabi fi itba'i Ramadan bi sittin min Syawalin. Nah, ini pasal yang ke-7 yaitu mengikutkan Ramadan dengan 6 hari dari bulan Syawal. Sohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu bi sittin, barang siapa yang puasa di bulan Ramadan tsumma atba'ahu kemudian mengikutkannya bi sittin dan 6 hari min Syawalin dari bulan Syawal, karena kasiyamid dahri, maka dia seolah-olah seperti puasa 1 tahun penuh. Wa inna makana kasiyamid dahri, kenapa sih kok bisa dikatakan puasa seolah-olah puasa 1 tahun penuh? Li'annal hasanata, karena sesungguhnya kebaikan fi asri amsalihah, itu balasannya dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi kan 30 di bulan Ramadan tambah 6, 36 kali 10 360. Hitung-hitungan matematikanya kayak gitulah. Nah, fayuqabilu kullu yaumin bi asrati ayam. Ya, 1 hari dilipat gandakan 10 kali. Nah, paling afdal tentu tanggal 2 sampai tanggal 7. Nah, tapi kalaupun misalnya tidak di tanggal 2, misalnya tanggal 2 godaan terlalu berat, masih kemana-mana, masih banyak makanan misalnya, ya nanti tanggal 15 juga nggak apa-apa, atau 7 terakhir juga nggak apa-apa. Apakah boleh selang-seling? Bisa juga, misalnya tanggal 3 nanti tanggal 5 nanti tanggal 7 gitu. Pokoknya selama 6 hari. Karena di sini dikatakan bisitin min Syawalin, ya, 6 hari dari bulan Syawal, nggak ada syarat mutawaliyah atau berurutan langsung nyambung, nggak ada. Tentu paling utama itu 2 sampai 7. Setelah kalaupun mau acak juga nggak apa-apa. Makanya ada di beberapa daerah ada tradisi puasa lebaran kupat ya. Nah, lebaran kupat itu tanggal 8. Kalau di kampung saya ada juga itu lebaran kupat. Biasanya yang ikut lebaran kupat itu orang-orang sepuh yang sudah kuat puasa. Kalau yang masih muda biasanya masih belum kuat puasa tanggal 2 langsung itu masih. Jadi biasanya sudah sepuh itu tanggal 8 nanti bikin kupat. Bikin kupat langsung dibagi-bagikan ke tetangga. Nah, namanya lebaran kupat. Nah, itu sudah tradisi dari hadis kemudian mentradisi. Kalau dalam istilah kampusnya itu living hadis. Hadis yang sudah mentradisi. Jadi dipraktekkan di sebuah masyarakat kemudian menjadi sebuah tradisi, dan itu baik sekali. Karena itu mendorong orang lain untuk mengingatnya. Baik, cukup sekian kajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita
bisa meningkatkan 3 amalan yang tadi. Mumpung masih ada juga ini programnya, dan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita nanti berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.